Bismillah. Assalamualaikum sahabat takwa. Senang sekali bisa kembali lagi di sini. Bersama kami, yuk kita coba gali lebih dalam lagi hikmah dari Al-Quran. Anggap aja kita lagi ngobrol santai, bareng-bareng memahami pesan penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mau fokus ke satu ayat yang, wah maknanya dalam banget nih. Surat Al-Baqarah ayat 52. Ini ayat tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Setelah ada kesalahan fatal, terus ada panggilan penting buat bersyukur. Betul sekali. Dan konteksnya ini sahabat takwa, benar-benar dramatis ya. Ayat ini turun setelah kejadian penyembahan patung anak sapi emas oleh Bani Israel. Bayangin aja, itu kan dosa syirik ya, dosa paling gede. Dan anehnya, itu terjadi nggak lama setelah mereka dapat banyak banget nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru aja diselamatin dari Firaun, malah gitu. Iya, kisah yang penuh pelajaran banget ya. Oke deh, mari kita mulai bahas ayat ini lebih dalam. Taqwa Talks with AI, when Taqwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Oke, ayat 52 dari surat Al-Baqarah bunyinya kan, Summa afauna ankum mimma adzalika la'allakum tashkurun. Artinya, kemudian kami memaafkan kamu setelah kejadian itu agar kamu bersyukur. Nah, sebelum kita gali makna memaafkan sama bersyukur di sini, mungkin bisa dijelasin dulu nih, kejadian itu tuh maksudnya apa ya? Dan kaitannya sama ayat sebelumnya, ayat 51 gimana? Tentu. Jadi ayat 51 persis sebelumnya itu kan cerita wa idh wa'adna Musa 40 laila thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ayat ini ngasih tahu pas Allah Subhanahu wa taala janji sama Nabi Musa alaihi salam 40 malam buat nerima Taurat. Kata sebagian mufasir, kayak Ibnu Katsir gitu, ini kejadiannya pas bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, masalahnya pas Nabi Musa alaihi salam lagi pergi itu, kaumnya malah bikin masalah besar. Ditinggal sebentar, Bani Israel ini banyak dijelasin di kitab tafsir ya, kayak At-Tabari, mereka malah dengerin ajakan Samiri. Ngumpulin emas, terus dibikin patung anak sapi. Dan parahnya, disembah. Padahal Nabi Harun alaihissalam udah ngingetin keras loh. Dan nah ini penting, di ujung ayat 51 itu Allah Subhanahu wa taala bilang wa antum zalimun, sedang kamu berlaku zalim. Para ulama kayak Imam As-Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin itu negesin, ini bukan cuma berarti salah, tapi mereka tuh sadar banget kalau nyembah patung itu salah besar, zalim, syirik. Nggak ada alasan sama sekali buat mereka. Jadi ini benar-benar kesalahan fatal ya, syirik. Dan dilakuin dengan sadar pula. Padahal baru aja lihat mujizat, punya 2 nabi. Terus, setelah kejadian parah itu, baru deh turun ayat 52 ini. Thumma afawna ankum. Kemudian kami memaafkan kamu. Nah, kata afu, memaafkan di sini artinya apa ya? Apa cuma sekedar, oke nggak jadi dihukum gitu? Kata afu ini, wah kayak banget maknanya dalam bahasa Arab sahabat takwa. Para ahli tafsir, ahli bahasa, itu ngupasnya dalam. Kalau secara bahasa nih, afu itu seringnya diartiin menghapus, ngilangin jejak. Sampai ada yang gambarin kayak angin niup pasir, bekas kakinya hilang sama sekali. Nggak ada sisanya. Jadi bukan cuma ditutupin, tapi benar-benar dihapus. Nah, dalam konteks ayat ini, Imam At-Tabari dan yang lain jelasin, afo di sini artinya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ngehapus dosa syirik nyembah anak sapi itu dari catatan mereka. Terus juga hukuman berat yang harusnya mereka terima gara-gara dosa itu diangkat, dibatalin sama Allah. Wah, dihapus dosanya, diangkat hukumannya. Berarti ini ampunan total ya? Betul, malah ada ulama yang bedain antara afwan sama ghufron atau makfiroh. Katanya nih, afwan itu bisa jadi datangnya setelah sebagian hukuman dijalanin dulu. Kayak buat bersih-bersih gitu. Kalau ghufron, itu lebih ke pengampunan yang ngapus dosa sekaligus nutupin seolah nggak pernah kejadian. Dan biasanya nggak didahului hukuman fisik di dunia. Oh, gitu ya. Menarik nih bedanya. Terus, pemaafan afwan ini apa langsung dikasih gitu aja? Di ayat 54, bukti seriusnya tobat mereka dari dosa syirik massal itu, Allah perintahin mereka yang nggak ikut nyembah patung buat bunuh mereka yang nyembah di antara kaum mereka sendiri. Bayangin, ujian tobatnya berat banget. Baru setelah mereka ngelaksanain perintah itu, yang nunjukin penyesalan mendalam dan patuh total, nah baru Allah terima tobatnya dan kasih afu ini.
Subhanallah. Sampai harus ada pertumpahan darah di antara mereka sendiri ya buat taubat. Ini benar-benar nunjukin betapa seriusnya dosa syirik itu ya. Tapi sekaligus nunjukin rahmat Allah yang masih buka pintu maaf setelah taubat seberat itu. Terus frasa mimba didzalik setelah kejadian itu, ini maksudnya setelah dosa nyembah sapi itu atau setelah proses taubat yang berat tadi? Kalau kata mayoritas ahli tafsir sih, dari ulama dulu kayak Abu Al-Aliyah sampai yang belakangan, mereka sepakat kalau kejadian itu, dzalik, di sini langsung nunjuk ke dosanya itu sendiri, dosa nyembah patung anak sapi emas. Jadi artinya kami maafin kalian setelah kalian ngelakuin dosa besar itu. Dan ya tentu setelah taubat ya. Tapi, nah ini ada catatan menarik dari Imam Al-Bikai di tafsirnya. Beliau lihat penggunaan kata min ba'di setelah. Kata beliau, ini bisa jadi ngasih sinyal ada jeda waktu gitu loh. Antara pas dosanya terjadi sama pas pernyataan maaf afwan ini turun di ayat 52. Jeda waktu ini kemungkinan ya pas masa mereka ngejalanin perintah taubat yang berat itu, yang soal saling bunuh di ayat 54 itu. Oh, jadi setelah kejadian itu bisa jadi mencakup dosanya plus proses taubatnya gitu ya? Kalau ampunan penuh itu nggak instan datangnya. Ada proses yang nunjukin keseriusan mereka. Ini makin negasin dua hal. Pertama, betapa gawatnya dosa mereka, dan kedua, sekaligus betapa luasnya ampunan Allah yang akhirnya ngehapus dosa segede itu. Nah, ini nih, kita sampai di bagian akhir ayat yang menurut saya penting banget. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Udah bikin dosa syirik fatal, terus taubatnya berat banget, terus dimaafin. Kok ujungnya malah disuruh atau diharapin bersyukur? Kenapa syukur jadi tujuan ampunan ini? Bukannya selamat dari hukuman aja udah cukup banget ya? Pertanyaan bagus banget ini sahabat takwa. Jawabannya ini ada di inti hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir jelasin kaitan erat ini dari beberapa sudut pandang. Pertama, soal kata la'alla. La'alla di banyak tempat di Quran, termasuk di sini, kata mayoritas mufassir kayak At-Tabari, Az-Zamakhsyari, sampai Syekh Ibnu Utsaimin, la'alla di sini artinya bukan cuma semoga atau mudah-mudahan, tapi lebih kuat lagi artinya tuh kai, agar atau supaya. Ini nunjukin tujuan atau alasan kenapa Allah kasih afu. Jadi Allah maafin mereka itu tujuannya biar mereka bersyukur. Harapannya pas mereka sadar betapa gedenya nikmat dimaafin ini, apalagi dosa syirik mereka, jadi terdorong buat ngebalasnya dengan syukur yang beneran tulus. Oh, jadi ampunan itu kayak modal biar kita bisa bersyukur, gitu ya? Persis. Itu poin kedua. Syukur itu ya, konsekuensi logis respons yang wajar kalau kita dapat nikmat ampunan. Kayak kata banyak ulama, dimaafin dari dosa besar itu salah satu nikmat paling gede buat seorang hamba. Jadi ya pantas banget kalau nikmat segede ini disambut pakai rasa terima kasih dan syukur. Ampunan itu nuntut syukur. Ketiga, ini juga kayak ngasih isyarat ada semacam ya kewajiban gitu buat bersyukur. Ada riwayat dari Sufyan bin Uyainah, ulama salaf besar, beliau paham ayat ini sebagai penegasan kalau syukur atas nikmat Allah, apalagi nikmat ampunan, itu harus buat tiap mukmin. Terus ada juga catatan halus lagi dari Imam Al-Bikai lagi nih. Pakai la Allah ini bisa juga nunjukin kalau Allah dengan ilmunya yang maha luas, ya tahu aja gitu. Meskipun tujuannya biar hamba bersyukur, tapi kenyataannya ya nggak semua yang dimaafin bakal benar-benar sampai ke level syukur yang sejati. Ini nunjukin luasnya ilmu Allah tentang apa yang bakal terjadi. Alhamdulillah. Tapi kayaknya lebih dalam dari sekedar ucapan ya? Jauh lebih dalam, sahabat takwa. Syukur dalam Islam itu konsepnya utuh, nyangkut hati, lisan, sama perbuatan. Kalau dari bahasa nih, akar kata syukur itu ada makna kelihatan atau nampak, zuhur. Imam Al-Qurtubi contohin ungkapan Arab, dabbah syakur, itu hewan ternak yang dikasih makan dikit tapi kelihatan gemuk sehat, nunjukin bekas nikmat atau makanan di badannya. Jadi syukur itu idealnya kelihatan dampaknya. Dampak yang kelihatan. Maksudnya gimana tuh kalau buat hubungan kita sama Allah? Di mulut, tapi harus kelihatan jadi perbuatan nyata. Intinya gini, ngaku kalau nikmat itu dari Allah, muji Allah buat nikmat itu, dan yang paling penting nih, pakai nikmat itu buat taat sama Allah. Imam Al-Qurtubi ngutip definisi bagus dari Sahal bin Abdullah. Syukur itu usaha sekuat tenaga buat taat sama Allah sambil ngejauhin maksiat, baik pas sendiri atau rame-rame. Malah Syekh Ibnu Utsaimin ngaitin syukur ini langsung sama amal soleh. Ada juga definisi yang tajam banget dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Hakikat syukur itu, kamu nggak pakai nikmat Allah buat maksiat sama dia. Nah ini intinya syukur perbuatan. Luar biasa ya.
Jadi syukur itu bukti ketaatan gitu ya? Pakai apa yang Allah kasih sesuai maunya Allah? Benar, jadi singkatnya, para ulama nyimpulin syukur itu ada 3 tiang utama. 1, syukur pakai hati. Yakin banget semua nikmat itu cuma dari Allah. 2, syukur pakai lisan. Ngucap pujian ke Allah, alhamdulillah, dan ngakuin nikmatnya. 3, syukur pakai anggota badan. Pakai nikmat itu waktu sehat, harta, ilmu, macam-macam buat beramal soleh dan jauhin larangannya. Malah, ada satu lagi dimensi penting, rendah hati. Bagian dari sempurnanya syukur itu ya sadar kalau kita nggak bakal pernah bisa nyukurin semua nikmat Allah secara sempurna. Ada cerita menarik soal Nabi Daud alaihi salam sama Nabi Musa alaihi salam yang nanya ke Allah, "Ya Rab, gimana aku bisa syukur sama engkau? Padahal kemampuanku buat syukur ini aja udah nikmat dari engkau." Allah jawab kurang lebih, "Nah, sekarang kamu udah syukur sama aku. Pas kamu sadar kalau kemampuan syukur itu datangnya dari aku." Jadi sadar kalau kita terbatas dalam bersyukur itu juga bagian dari syukur itu sendiri. Masya Allah, dalam banget ya maknanya. Syukur itu ternyata perjalanan taat sama sadar akan karunia Allah yang gak ada habisnya. Nah sekarang nih, kita tarik ke kehidupan kita sekarang yuk sahabat takwa. Cerita Bani Israel kan udah lama banget ya. Pelajaran paling penting apa sih yang bisa kita ambil dan lakuin dari surat Al-Baqarah ayat 52 ini di zaman sekarang? Wah, pelajarannya banyak banget dan relevan banget sahabat takwa. Ini bukan cuma cerita jadul, tapi cermin sama panduan buat kita selamanya. Beberapa poin penting nih ya. Pertama, harapan yang nggak boleh padam sama rahmat dan ampunan Allah. Ayat ini nunjukin betapa luasnya ampunan Allah. Dosa paling gede aja, syirik, bisa diampuni kalau tobatnya beneran tulus. Ini nggak sih harapan gede banget buat kita semua. Segede apapun salah kita dulu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah itu At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Termasuk rahmatnya, dia sering nunda hukuman biar kita sempat balik dan taubat. Wah, ini bikin lega banget ya, apalagi buat yang ngerasa pernah salah besar. Betul. Kedua, nikmat mudahnya taubat buat umat Nabi Muhammad SAW. Coba deh, bandingin taubatnya Bani Israel, itu syaratnya berat banget sampai harus bunuh-bunuhan. Nah, kalau kita, umat Nabi Muhammad SAW, pintu taubat dibuka lebar. Syaratnya jauh lebih gampang. Nyesal sungguh-sungguh, nadam, berhenti dari dosa, ikhla, niat kuat nggak ngulangin lagi, azem, sama kalau ada urusan sama orang lain ya diberesin. Kemudahan ini nikmat luar biasa loh yang mesti kita syukuri. Caranya, ya manfaatin pintu taubat ini sebaik-baiknya. Jangan ditunda-tunda. Bener banget. Kita sering lupa ya betapa gampangnya Allah kasih jalan balik buat kita. Ketiga, praktekin hakikat syukur di keseharian. Ayat ini ngingetin kita jangan cuma berhenti di afu, ampunan, tapi lanjutin ke syukur. Gimana caranya? Ya mulai dari sadar dulu. Biasain buat ngeh dan ngerasain nikmat-nikmat Allah dalam hidup kita. Yang gede, yang kecil, yang sering kita anggap biasa aja. Nikmat iman, Islam, sehat, aman, keluarga, rezeki, bahkan nikmat dijauhin dari musibah. Terus, buktiin pakai tindakan. Sesuai definisi syukur tadi, wujudin rasa terima kasih itu pakai nikmat buat taat. Mata dipakai baca Quran, jangan buat maksiat. Harta dipakai sedekah, jangan foya-foya. Waktu luang dipakai buat yang manfaat, jangan sia-sia. Itu syukur yang beneran. Jadi, tiap nikmat itu ada amanahnya ya, buat dipakai di jalan yang benar sebagai bukti syukur. Tepat. Dan keempat, belajar dari sejarah, jangan ulangi kesalahan. Kisah Bani Israel ini pelajaran banget. Polanya sering gitu, dikasih nikmat banyak, terus lupa diri, kufur nikmat, ngelanggar. Terus kalau untung, taubat, dimaafin. Kita mesti waspada biar nggak kejebak pola yang sama. Jangan sampai udah dikasih enak sama Allah, kita malah jauh atau pakai nikmat itu buat durhaka. Ingat terus dari mana semua ini datangnya. Baik sahabat takwa, wah obrolan yang mencerahkan banget ya soal surat Al-Baqarah ayat 52 ini. Kalau boleh saya rangkum sedikit ya poin-poin pentingnya tadi. Pertama, ampunan Allah itu luas banget, nggak terbatas. Bahkan buat dosa terbesar asal tobatnya benar. Ini ngasih kita harapan. Kedua, ada hubungan kuat banget antara ampunan sama perintah syukur. Ampunan itu nikmat yang nuntut kita buat bersyukur. Ketiga, syukur yang sejati itu lebih dari sekedar ucapan, tapi harus kelihatan dalam ketaatan kita dan cara kita pakai nikmat Allah di jalan yang benar.
Mungkin sebagai penutup nih buat direnungin sama sahabat takwa di rumah, kita balik lagi ke cerita Nabi Daud sama Nabi Musa alaihissalam tadi. Pas mereka sadar kalau kemampuan buat bersyukur itu sendiri adalah nikmat dari Allah yang juga harus disyukuri, pertanyaannya buat kita renungin, gimana ya kesadaran ini kalau buat bisa ngucap Alhamdulillah aja kita butuh pertolongan dan karunia Allah, bisa bikin kita makin ngerasa bergantung banget sama Dia. Gimana ini bisa numbuhin rasa rendah hati dan bikin kita makin nyerahin semua urusan cuma ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap detik hidup kita. Pertanyaan yang dalam banget buat refleksi kita ya. Semoga kesadaran ini terus tumbuh di diri kita. Terima kasih banyak ya atas pencerahannya. Sahabat Takwa, semoga obrolan kita ini ada manfaatnya dan bikin kita makin cinta sama Al-Quran. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.